Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 16 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami berbahagia dan rajin membaca Alkitab. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat Sabat bagi kita semua. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 16 Juli 2022 yang berjudul Berbahagialah yang membaca. Ayatnya terdapat di Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Apabila cinta sejati kepada Alkitab dibangunkan, dan pelajar mulai sadar betapa luasnya ladang itu, dan betapa berharga harta bendanya itu, dia akan rindu merebut setiap kesempatan untuk memperkenalkan dirinya dengan firman Allah, mempelajarinya dengan tidak membatasi hanya pada waktu dan tempat tertentu atau istimewa, dan mempelajarinya secara tetap adalah salah satu jalan atau cara memupuk cinta kepada Alkitab. Biarlah pelajar selalu membawa Alkitabnya. Kapan ada kesempatan, baca satu ayat dan renungkan. Sementara berjalan, menunggu di stasiun kereta api, ketika menunggu seseorang, manfaatkanlah kesempatan itu untuk memperoleh pikiran-pikiran yang berharga dari rumah perbendaharaan kebenaran. Daya kuasa besar motif jiwa adalah iman, pengharapan, dan cinta. Dan hal-hal inilah yang dipelajari dalam Alkitab itu. Keindahan lahiriah Alkitab, keindahan imajinasi dan ungkapannya diatur sebagaimana adanya. Demi harta yang sejati itu, keindahan yang penuh kesucian. Dalam catatan tentang orang-orang yang berjalan dengan Allah, kita dapat melihat kemuliaannya selayang pandang. Di dalam seorang itu semuanya baik. Kita melihatnya yang baginya semua keindahan dunia dan langit hanyalah bagaikan pantulan yang suram. Setelah pelajar Alkitab memandang penebus itu, kuasa ajaib imannya, pemujaan dan cintanya dibangunkan. Pada khayal Kristus, pemandangan itu ditetapkan. Dan yang melihat itu bertumbuh menjadi serupa dengan yang dia puja. Sumber damai surga dan kegembiraan yang dibuka di dalam jiwa melalui kata-kata inspirasi akan menjadi sungai pengaruh untuk memberkati semua yang datang di dalam jangkauannya. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 176 dan 177. Sekian renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Teladan agung kita adalah Yesus Kristus. Adakah Yesus membaca Alkitab atau firman Allah? Membina Pendidikan Sejati halaman 171 paragraf 2 menjelaskan. Pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa, Yesus mempelajari Alkitab. Sebagai seorang anak kecil, setiap hari didoakan ibunya, diajar dari hal tulisan para nabi.
Pada masa remajanya, di waktu pagi-pagi buta dan waktu senja, sering dia kedapatan menyendiri di lereng gunung atau di tengah-tengah pepohonan hutan, memanfaatkan waktu yang tenang untuk berdoa dan belajar firman Allah. Selama penginjilannya, penguasaannya akan kitab suci membuktikan kerajinannya mempelajari buku tersebut. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus membaca Alkitab dan mempelajarinya. Yesus yang adalah firman, membaca dan mempelajari firman Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Umat Allah terlalu sering mengandalkan pendeta untuk membacakan Alkitab untuk mereka. Perhatikan amaran Roh Nubuat berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 630 paragraf 2 yang berkata, "Kebenaran yang jelas sekali dinyatakan di dalam Alkitab telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum terpelajar yang dengan berpura-pura memiliki hikmat yang besar, mengajarkan bahwa Alkitab itu mempunyai arti rohani yang penuh mistik dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Kepada golongan seperti inilah Yesus menyatakan, 'Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah.' Markus 12 ayat 24. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang sebenarnya, kecuali menggunakan lambang atau gambar. Kristus telah berjanji, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Ini amaran keras bagi umat-umat Allah. Alkitab sudah jelas, asalkan kita mempelajarinya dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Perhatikan kembali kalimat yang ditandai warna hijau. Roh Nubuat berkata, jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca atau sebagaimana Alkitab dibaca. Ini adalah prinsip pertama dalam belajar Alkitab. Terima sebagaimana Alkitab itu dibaca. Kemudian, dalam My Life Today halaman 22 paragraf 5, Roh Nubuat menyatakan, Anda harus gali yang dalam pada tambang kebenaran jika Anda mau menemukan harta terkaya. Membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci, Anda dapat menemukan arti sebenarnya dari naskah. Inilah yang dimaksudkan dengan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jadi, membaca Alkitab sebagaimana itu dibaca atau sebagaimana tertulis dan membandingkan ayat dengan ayat, inilah yang membuat kita bahagia, karena kita akan menemukan kebenaran. Mari kita lihat contohnya, dan saya senang mengambil contoh dari pekabaran malaikat pertama, sebab inilah seruan nyaring kita kepada dunia. Mari kita buka Wahyu 14 ayat 6 dan 7 yang berkata, Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah pekabaran malaikat pertama dan ini untuk seluruh dunia, agar seluruh manusia takut akan Allah, memuliakan Dia dan menyembah Dia. Ingat, baca sebagaimana tertulis atau sebagaimana Alkitab itu dibaca. Jika Alkitab katakan sembahlah Dia, artinya tunggal. Kata Dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, siapakah Dia atau Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat yang pertama ini? Perhatikan, Allah ini disebut yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, untuk mengetahui siapakah Dia yang dimaksudkan dalam ayat ini,
mari kita gunakan metode berikutnya, yaitu membandingkan ayat dengan ayat. Adakah ayat-ayat yang lain yang menjelaskan siapa yang telah menjadikan langit dan bumi? Oh, tentu ada. Mari kita buka Kisah 14 ayat 15 yang berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya disebut juga Allah yang hidup. Nah, siapakah dia? Mari kita lanjutkan. Kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Berbunyi, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Allah yang hidup ini mempunyai anak, dan karenanya Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa. Namun, apakah benar Dia adalah Allah Bapa? Sebelum kita lihat jawabnya, ada sebutan lain untuk Allah yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan Kisah 17 ayat 24 berkata, "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya disebut juga Tuhan atas langit dan bumi. Jadi, ada beberapa sebutan bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, yaitu Allah yang hidup dan juga Tuhan atas langit dan bumi. Nah, siapakah Allah yang hidup atau yang disebut juga Tuhan atas langit dan bumi ini? Kita baca penjelasan Yesus dalam Matius 11 ayat 25 yang berbunyi, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, baik Allah yang hidup dan Tuhan atas langit dan bumi adalah Allah Bapa. Tidak heran tunggal, sebab Allah Bapa hanya satu. Inilah cara belajar Alkitab yang membawa kebahagiaan. Baca yang tertulis dan bandingkan ayat dengan ayat, maka kebenaran akan nyata. Karenanya, Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 adalah Allah Bapa. Dialah Allah yang pekabaran malaikat pertama serukan. Karena itu seruan kita kepada dunia adalah, takutlah akan Allah Bapa, muliakan Allah Bapa, dan sembahlah Allah Bapa. Inilah yang Alkitab nyatakan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, inilah contoh membaca dan mempelajari Alkitab agar kebenaran menjadi nyata dan kebenaran itu memerdekakan. Itu sebabnya membuat kita berbahagia. Ada banyak ajaran di luar Alkitab tentang siapa Allah. Salah satunya adalah ada yang mengatakan Allah itu ada 3 dan berbeda, tapi satu dan misteri. Terima saja dengan iman. Saudaraku, kalau ada 3 Allah dan berbeda, berarti tetap ada 3. Oleh karenanya, 3 Allah tetapi tetap satu Allah itu tidaklah Alkitabiah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12 menasehatkan, Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya untukmu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, dan yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga
dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang yang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Kembali, saudaraku dalam Tuhan, ini adalah amaran keras bagi umat-umat Advent, khususnya yang percaya tulisan Roh Nubuat. Karena banyak yang mengandalkan pendeta dan kaum terpelajar seperti ahli teologi untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Padahal Alkitab adalah untuk semua orang dan guru Alkitab yang terbesar adalah Kristus. Murid-murid Yesus bukanlah dari kaum terpelajar. Mereka mau diajar oleh Yesus. Bahkan ada dari mereka yang hanya nelayan. Kita semua bisa belajar firman Tuhan dan mengerti, karena kita punya guru agung yang lebih besar dari siapapun di dunia ini, yaitu Yesus. Dan ajaran Yesus sederhana serta jelas. Maukah saudara diajar oleh Yesus? Atau saudara masih andalkan manusia-manusia di dunia ini? Jika rindu merasakan kebahagiaan dalam membaca Alkitab, ambil Yesus sebagai guru kita. Bagaimana caranya? Christian Service halaman 16 paragraf 2 menjawab. Guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan dosa. Guru ilahi kita adalah Yesus Kristus, maka artinya hanya Rohnya Kristus yang kompeten mengajar kita, khususnya tentang kebenaran firman Allah. Dan Roh Kristus ini tersedia untuk semua, termasuk bagi para pendeta dan guru-guru teologi, agar mereka mengajarkan kebenaran sebagaimana yang Yesus ajarkan. Sebab memang Yesuslah yang berbicara kepada hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Christian Triumphant halaman 369 paragraf 6 berkata, ketika kita menguduskan diri kita bagi Kristus, Dia berbicara kepada hati, mengisinya dengan Roh-Nya. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, dalam membaca Alkitab, agar kita merasakan kebahagiaan, yang pertama, baca sebagaimana Alkitab itu dibaca, atau sebagaimana ditulis, karena yang ditulis itulah yang kita bisa baca. Kemudian, yang kedua, bandingkan ayat dengan ayat, sehingga kita dapat melihat makna apa yang dimaksudkan oleh ayat sebelumnya. Dan minta akan kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Karena hanya Roh Kristus yang kompeten mengajar firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita perlu berdoa. Kebahagiaan sejati halaman 84 paragraf 4 berkata, janganlah sekali-kali Alkitab dipelajari tanpa doa. Sebelum kita membuka halaman-halamannya, kita haruslah memohon terang dari Roh Kudus, dan penerangan itu memang akan diberikan. Roh Kudus adalah Roh Kristus, sebagaimana yang kita sudah baca dalam pekabaran sebelumnya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, berdoa sebelum kita baca apa yang tertulis di dalam Alkitab, dan menerima sebagaimana itu dibaca, serta membandingkan ayat dengan ayat oleh tuntunan Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, agar kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Dan bila kebenaran sudah menjadi bagian kita, maka itulah yang membuat kita bahagia, sebab kebenaran itu memerdekakan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting sekali bagi kami, agar dapat merasakan kebahagiaan dalam membaca Alkitab. Karenanya Roh Nubuat telah menyatakan cara yang benar, yaitu berdoa. Berdoa untuk meminta kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, karena hanya Roh Kristus yang kompeten mengajar kami. Kemudian kami baca sebagaimana Alkitab itu dibaca dan membandingkan ayat dengan ayat. Maka kebenaran akan nyata
dan itulah yang membahagiakan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan ajar kami akan kebenaran firman-Mu dan tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, dan kami akan rasakan kebahagiaan yang sejati. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.